anak di bawah umur dengan keterbelakangan mental menjadi korban pencabulan. Seorang anak di bawah umur BPP 14 tahun warga Dusun Tegal Kalong, Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Jember, menjadi korban ruda paksa seorang pria yang masih bertetangga desa. Tersangka MT 35 tahun kepergok tetangga korban saat melakukan aksinya di kamar mandi sebuah rumah kosong, di mana tersangka didapati saksi dalam keadaan tidak mengenakan celana dan setengah telanjang. Sedangkan korban yang diketahui keterbelakangan mental ini dalam keadaan telanjang bulat. Dan telah terhubung bersama kami saat ini Kanit Reskrim Polsek Jenggawah, Aibtu Ahmad Rinto. Halo, selamat malam Pak Rinto. Selamat malam, Mbak Ageng. Ya, Pak Rinto, informasi yang kita terima di mana di wilayah hukum sektor Jenggawah, Jember telah terjadi aksi pencabulan di mana korbannya merupakan anak di bawah umur dengan keterbelakangan mental. Pak Rinto, bagaimana kasus ini bisa terungkap? Apakah korban sendiri melapor kepada orang tuanya seperti itu? Jadi begini, tadi sekitar jam 10.00 kami menerima laporan dari orang tua korban ya yang bernama Supriyono, yang mana dia melaporkan bahwa anak gadisnya yang notabene dalam keadaan keterbelakangan mental sudah dicabuli dan sudah disetubuhi oleh tersangka inisial T. Kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yang mana salah satu saksi yang telah kita lakukan pemeriksaan tersebut, yang berinisial F ini, mengatakan kepada kami bahwa dirinya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 11.00 mendapati tersangka T ini berada di kamar mandi dalam sebuah rumah yang kosong. Keadaan waktu itu tersangka T ini dalam keadaan tidak mengenakan celana dan setengah telanjang, hanya menggunakan kaos baju aja. Kemudian ditemukan juga di dalam kamar mandi tersebut korban berinisial B ini sudah dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian saksi F ini mengusir keduanya dan akhirnya buru-buru si tersangka T ini mengenakan celananya, kemudian dia lari meninggalkan TKP. Sedangkan yang korban B ini, dia masih mengenakan bajunya, kemudian dia pulang ke rumahnya. Mengetahui keadaan seperti itu, saksi F ini melaporkan kepada orang tua korban. Kemudian orang tua korban menanya-nanya kepada korban B ini. Akhirnya korban B mengaku kepada orang tuanya sudah dilakukan pencabulan dan sudah disetubui oleh tersangka T. Setelah itu orang tua korban melaporkan ke Polsek Jenggawah dan kita menindaklanjuti laporan tersebut. Segera mungkin kami lakukan, setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kita lakukan mengamankan tersangka yang waktu itu ada di rumahnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di Mapolsek Jenggawah dan diperoleh keterangan dari tersangka bahwa dirinya telah menyetubuhi korban B ini sudah 4 kali. Ageng. Iya. Pak Rinto, korban ini merupakan anak dengan keterbelakangan mental. Bagaimana modus yang dilakukan pelaku untuk melancarkan aksinya ini, Pak? Jadi korban ini kan sering bermain di dekat-dekat rumahnya dan tersangka sering melewati jalan-jalan yang sering dilewati juga oleh korban. Kemudian modus operandinya, korban mengajak tersangka mengajak korban ke suatu tempat, kemudian diiming-imingi diberi uang dan diberi rokok. Setelah di tempat tersebut, korban dirayu dan ada sedikit ancaman di situ. Dan ada ancaman kekerasan di situ. Akhirnya korban disetubuhi di tempat tersebut. Yang pertama, TKP pertama itu kurang lebih 1 bulan yang lalu, itu di sebuah bukit. Di sebuah bukit yang tidak jauh rumahnya dari rumah korban.
kemudian yang kedua di sawah juga dekat bukit tersebut juga, dan yang ketiga dan keempatnya di sebuah kamar mandi di rumah kosong. Ageng. Korban mengalami pencabulan sudah sebanyak 4 kali. Kondisi korban saat ini seperti apa, Pak Rinto? Kondisi korban saat ini ya secara fisik kita melihat dia masih sehat ya, masih sehat, dan sepertinya dia tidak merasakan apa-apa. Cuman kalau bertemu dengan tersangka, waktu kita mau konfrontir tadi, korban ini masih merasa trauma. Ketika melihat tersangka, dia merasa ketakutan dan lari ke saudaranya, saudara perempuannya. Sehingga bisa dipastikan anak ini masih mengalami trauma psikis kalau bertemu dengan tersangka T ini, Mbak Ageng. Iya. Pak Rinto, saat ini pelaku sudah diamankan dan berada di Mapolsek Jinggawa, Pak? Betul. Jadi tersangka sekarang sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita lakukan gelar perkara tadi untuk menentukan lidik ke sidik, kemudian secara cepat kita juga berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang lain, kita gelarkan juga meningkatkan status saksi menjadi tersangka. Dan tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan dan sekarang kita terbitkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka yang kemudian akan kita lanjutkan dengan surat perintah penahanan. Dan pasal yang kita sangkakan terhadap tersangka T ini adalah pasal 81 dan atau pasal 82. Perpu nomor 1 tahun 2016 junto pasal 76 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang mana ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara, Mbak Ageng. Baik, pelaku terancam hukuman 5 sampai dengan 15 tahun penjara. Baik, terima kasih atas informasinya. Kanit Reskrim Polsek Jinggawa, Aibtu Ahmad Rinto telah berbagi informasi bersama kami di program Gatekeeper. Terima kasih Pak Rinto, selamat malam. Selamat malam, terima kasih.